Oke, saat ini saya bersama dengan dua pemain baru yang berlaga di IBL 2020. Ada Tivan Eka Pradita dan juga Anthony Erga. Satu Anthony Erga tentunya dari Satya Wacana dan Tivan dari Bima Perkasa Jogja. Guys, gimana kabarnya? Baik, Bung. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik juga. Oke, kita mulai dari Anthony dulu ya. Anthony, gimana perasaannya, kesannya terhadap IBL 2020 ini? Terus cuma sayang belum sampai selesai gara corona. Pengen lanjut gila kalau bisa. Tapi kalau dari pengalaman Anthony sendiri bagaimana? Apakah sesuai dengan bayangan Anthony sebelum bergabung dengan liga ini atau lebih parah istilahnya? Dari segi latihan, lagi segi kompetisi, bagaimana pandangan Anthony? Kalau latihannya sama aja sih, karena dalam gabung sama senior, cuma dari segi game yang beda. Di sini kan jago-jago dia IBL. Kalau Tivan sendiri bagaimana, Tivan? Setelah bergabung dengan Bima Perkasa ini dan tahun pertama di IBL 2020 ini, bagaimana kesannya terhadap liga ini? Ya, senang ya Bang bisa main di IBL. Ya, sayang sih IBL harus berhenti ini gara-gara corona. Tapi ya pengennya tetap bisa lanjut lagi. Kalau boleh tahu, baik Anthony maupun Tivan sebelum bergabung dengan timnya masing-masing ya, sebelum bergabung dengan Satya Wacana dan Bima Perkasa, istilahnya kompetisi basket sebelumnya apa? Mungkin Anthony dulu. Kalau aku 5 ya, Jawa sama piala rektor Jawa Tengah, sama terakhir sama Prapon doang gitu. Oke. Kalau Tivan? Kalau saya bisa dibilang kurang sih, Bung. Soalnya yang paling tinggi ya Prapon kemarin. Soalnya kan 5 baru 1 kali. Terus mungkin kayak Pro, Prapon. Itu aja sih kalau dari segi pertandingan sebelum gabung bareng BPJ itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke Tivan dulu deh. Tivan, bagaimana sejauh ini pembinaan yang dilakukan oleh tim Tivan Bima Perkasa terhadap development dari seorang rookie di IBL 2020 ini? Ya cukup bagus sih, Bung. Bagus banget sih. Soalnya ya kayak saya sih dari tahun kemarin udah gabung sama BPJ ya. Jadi mungkin udah tahu dari kebutuhan timnya seperti apa. Jadi gimana bisa dibilang udah cocok lah sama sistemnya dari coach sendiri. Udah dipersiapin dari tahun kemarin. Kalau Tivan boleh share latihan-latihan apa yang jadi fokus bagi development Tivan di Bima Perkasa selama 1-2 tahun terakhir ini? Ya sama sih, Bung. Saya ikut latihan bareng sih sama mereka. Jadi kayak program latihan juga sama sih sama senior yang lain juga. Mungkin nambah-nambah sendiri sih, kayak misal syuting gitu. Mungkin kayak kadang kalau waktu luang juga nambah-nambah. Itu aja sih. Tetap latihan, yang lain tetap sama kayak senior-senior. Bagaimana dengan pelatihan untuk fundamental? Apakah itu masih diberikan lagi materinya selama bergabung di IBL 2020? Selama bergabung di Bima Perkasa maksud saya? Masih, kita tetap fundamental tetap kita latihan sih, kayak buat pemanasan gitu, kita tetap latihan fundamental dulu. Mungkin kayak yang musim kemarin, setelah libur off season musim kemarin, awal-awal kita latihan itu, kita latihan fundamental lagi, Mas. Kayak dribble kita matengin lagi, kayak finishing apa yang lainnya kita ulang dari nol lagi. Kalau Anthony sendiri bagaimana program di Satya Wacana, terutama dalam hubungannya di development player ya, sebagai Anthony sebagai pemain yang baru bergabung? Sama aja sih, Bung. Program Kak Mel
kadang kalau lagi sebelum 2 bulan pertandingan ya, sebelum pertandingan kan saya kan dalam sini. Berarti sebelum 2 bulan pertandingan itu dia punya individu, lebih ke dribble, lebih ke fundamentalnya pada dan masuk 1 bulan awal IBL baru dia mulai program kayak pola segala macam mau main apa. Pernah ini enggak? Kalau dari Anthony sendiri pernah ada ngerasa kayak hambatan atau seperti sedikit kesulitan gitu untuk mengikuti program yang diterapkan di Satya Wacana oleh Coach Every Meldi? Enggak sih, sejauh ini enggak ada hambatan. Cukup bisa diikutin ya? Ya. Oke. Alasan saya pada kesempatan ini ya mengundang kalian berdua, Tivan maupun Anthony Erga adalah sebelumnya saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancara beberapa pemain lain, baik dari Bima Perkasa maupun Satya Wacana, dan nama Tivan dan nama Anthony Erga itu muncul. Karena ketika ada pertanyaan siapa rookie atau pemain baru ya yang paling improve di IBL 2020 ini di BPJ, para pemain BPJ yang lebih senior mengatakan bahwa Tivan yang paling improve, sementara para pemain yang lebih senior di Satya Wacana menyebutkan nama Anthony Erga gitu. Nah, mungkin dari Tivan dulu. Tivan, kira-kira apa alasan Tivan bisa berperforma sedemikian apinya ya untuk sebagai seorang pemain, istilah pemain muda, pemain baru di IBL 2020 ini? Ya kalau gimana ya Bung, kayak saya sih kalau misal dikasih kepercayaan itu sama pelatih, sama senior-senior buat main, walaupun sedikit atau banyak menit sebelum main, ya tetap saya kasih pemain yang terbaik ya. Kita tanggung jawab aja sih sama kepercayaan dari pelatih, senior-senior. Mbak saya buktiin aja kalau saya tuh bisa, kalau saya tuh pantas lah untuk dikasih main gitu aja. Boleh tanya Tivan, ada jawaban Tivan tadi itu secara implisit itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan diri ya yang cukup besar dari diri Tivan gitu. Iya. Untuk bisa mempertanggungjawabkan ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan coach terutama atau tim terutama ketika memberikan minute play kepada Tivan. Apa latar belakang dari kepercayaan diri Tivan itu sehingga mampu untuk istilahnya itu mengembalikan kepercayaan ya dan membuktikan bahwa Tivan itu benar-benar pemain yang berhak untuk bermain di IBL? Ya itu tadi ya pede aja sih di lapangan, misal coach ngasih kepercayaan ini, ayo Tivan main, siap gitu aja sih. Kalau udah masuk ke lapangan, pikiran yang lain disingkirin dulu, fokus di game. Gimana caranya? Saya tanggung jawab, konsisten di game, tim menang aja sih. Ya. Bermain di IBL kan tentunya berbeda ya dengan kompetisi seperti di kuliah ataupun di bangku SMA gitu ya. Karena untuk liga profesional semua pemain itu diharapkan sudah memiliki IQ dan juga skill yang mencukupi untuk berkompetisi di liga profesional. Kalau dari Tivan sendiri, skill basket Tivan itu bagaimana development-nya? Bagaimana ceritanya sebelum memasukin liga ini? Apakah Tivan memperoleh pelatihan khusus atau dari mana mendapatkan skill basket yang luar biasa ini menurut pandangan dari orang luar? Kalau saya sih nggak ada latihan khusus ya, paling ya itu tadi sih, khususnya nambah-nambah sendiri itu. Soalnya saya tuh bener-bener dari daerah keluar ikut tim kayak semasa SMA itu ikut tim-tim gede kayak mewakili provinsi gitu nggak pernah saya. Jadi ya setelah lulus SMA, kuliah ke Semarang setahun, terus cuma dapat 1 semester, gabung ke Bima Perkasa, binaan selama 1 tahun itu, ya dikasih program sama coach buat kayak latihan dribble, latihan fisik, latihan shooting gitu aja sih. Latihan sendiri kebanyakan sih saya. Kalau dari Tivan sendiri selama 1 tahun itu ya menjadi pemain binaan dari Bima Perkasa, apakah Tivan merasakan improvement yang sangat besar sekali dari semasa sebelum bergabung sebagai pemain binaan sampai kemudian masuk ke liga ini? Apakah Tivan merasakan ada improvement yang luar biasa di 1 tahun itu? Ada Mas, ya kayak mental sendiri sih di mana di level ke IBL itu lebih beda juga. Terus
cara gaya permainan juga beda, udah nggak kayak level-level SMA ya. Karena di IPL kan kita dituntut harus dituntut benar-benar main sistem kan. Kita nggak boleh harus misal dapat bola kita main sendiri gitu kan, kita nggak dituntut seperti itu. Improve-nya cukup sih, cukup. Ya lumayan sih selama 1 tahun binaan ini di Bima Perkasa sangat benar-benar udah bisa dibilang udah lumayan ya matang lah Mas. Udah siap benar-benar di musim ini. Kita beralih ke Anthony. Anthony kurang lebih jalurnya sama juga dengan Tivan ya, menjadi pemain binaan dari Satya Wacana atau bagaimana? Ya, jadi pemain binaan dari Satya Wacana. Berapa lama Anthony ya? 2 tahun lebih jadi pemain binaan baru naik di DBL. Bisa ceritakan sedikit mungkin latar belakang dari Anthony sebelum bergabung menjadi pemain binaan Satya Wacana itu apa yang terjadi sehingga kemudian masuk ke Satya Wacana? Awalnya ini di PON ke Satya Wacana. Ada beberapa pemain kan ditawarin di sini semua. Ada owner Perbasi Bangka yang ngomong sama kami Zaki untuk kasih program kita buat PON juga, kalian kita bisa kuliah, bisa belajar basket karena di sini tempatnya kan emang pas, basketnya oke, kuliahnya juga oke, dimana basketnya kita bisa maksimalkan semuanya, fasilitas ada, gym ada, lapangan ada, kan gitu. Jadi setelah itu masuk dalam radar pelatih coach Meldi dan juga Kak Saki ya. Kemudian Anthony diajak untuk masuk ke Satya Wacana begitu ya? Ya betul. Dan kalau boleh tahu secara spesifik di Bangkanya di kota mana? Pangkal Pinang atau di kota lain? Saya di Bangka Tengah. Di kota apa kalau boleh tahu? Bangka Tengah di Desa Kebinti. Oke. Di desa. Jadi di kota. Jadi bukan di kotanya ya? Iya. Nah, kota. Oke. Kota Bangka Tengah. Oke, salah satu pemain Bangka yang baru saya wawancara dan juga menjadi salah satu pemain andalan Indonesia saat ini tentunya adalah Abraham Damar Grahita gitu. Kalau dari orang Bangka sendiri bagaimana melihat ya, kalau terutama kayak Anthony Erga ini sebagai putra Bangka juga, bagaimana melihat sosok dari seorang Abraham Damar Grahita ini? Jago sih, mungkin dia kenal sama kerja kerasnya, sama permainan ngototnya, sama konsistennya. Kayak Abraham kan terkenal dengan orang yang punya tujuan yang tinggi gitu, makanya dia nge-push terus. Bisa belajar dari dia juga sih, harus punya tujuannya biar kita bisa maksimal lagi untuk diri kita. Tadi Anthony mengatakan bahwa selama di Bangka itu bukan di kota besarnya, tapi mungkin di daerah kecilnya sana ya. Dan saya yakin fasilitasnya juga serba kekurangan gitu. Bagaimana caranya Anthony bisa mengakali ya kekurangan itu sehingga bisa masuk radar Satya Wacana dan ditawarin main di Satya Wacana? Pas di Bangka saya mainnya ke kota. Mau nggak mau harus ke kota, ke Bangka untuk kerjaan. Sebenarnya di kampung pun ada lapangan. Nah, sisa waktu main di kota itu kan karena kita lebih cepat maju. Saya main di sana, setelah di sana ada beberapa kurang, saya nambah lagi di lapangan saya di saya itu ada lapangan. Jadi mau nggak mau itu. Kalau boleh tahu, apakah memang banyak ya kompetisi di Bangka, di lokal di Bangka banyak sekali kompetisi basketnya? Banyak sih, lapangannya juga banyak. Setiap desa kemungkinan itu ada, setiap kampung itu ada lapangan basket, tapi outdoor. Ya. Walaupun lapangannya masih bisa dipakai. Dan kompetisi pun lumayan sering di Bangka gitu.
Dan itu bisa jadi salah satu faktor ya. Kini terbukti ada beberapa pemain dari Bangka gitu ya yang bisa menembus ke Liga Profesional Indonesia gitu. Ya, betul. Oke. Balik lagi ke Tivan. Tivan, salah satu highlight ya mungkin yang jadi ingatan saya adalah yang perlu saya tanyakan ke Tivan juga pada waktu itu adalah ada highlight dari pemain bernama Montrell Williams, pemain dari Satya Wacana pada waktu itu yang melakukan serangan ke Bima Perkasa dan highlightnya adalah melompati Tivan pada waktu itu. Iya, benar. Ada dampak atau efek apa dari permainan itu atau bagi Tivan itu biasa aja? Ya, gini ya, dari pertama ya pas kejadian itu jujur saya tuh nggak nyadar, Bung, kalau ternyata itu sampai dilompatin. Saya tuh sadarnya tuh setelah game dapat kiriman video dari teman saya yang dari Satya Wacana si Brian. Saya dikirimin video itu. Saya baru nyadar itu kalau ternyata saya dilompatin. Kalau saya sih awalan sempat mikir sih ya, setelah dilompatin itu saya sempat mikir banyak yang ngetek di IG itu dari highlight-nya IBL itu banyak yang ngetek. Udahlah buat saya ya udahlah yang udah ya udah fokus ke berikutnya aja. Senior juga banyak yang ngasih semangat juga biar mentalnya nggak turun. Sempet kaget juga sih, tapi ya udah nggak apa-apa buat pengalaman. Enggak, tapi benar itu pengakuan Tivan sendiri bahwa Tivan nggak sadar pada waktu itu bahwa Montrell Williams lompat melewati ini Tivan. Bener nggak sadar, bener-bener nggak sadar. Setelah game kan salaman tuh sama pemain-pemain SD. Nah sama temen saya itu dia sempat bilang gimana ya, lupa saya. Kan sempat si Brian tuh bilang enak kan, nah gitu lah. Tak kirain tuh apa lah, ternyata itu teman-teman setim saya juga banyak yang nggak sadar kalau saya tuh sampai dilompatin. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kalau saya lihat dari sisi positifnya adalah posisi Tivan saat itu adalah posisi defensif dan itu memang yang diharapkan kan untuk istilahnya kalau salah satu strategi defensif kan ada take charge ya dan itu posisi Tivan pada waktu itu memang di jalur drivingnya dari Montrell Williams, cuma kebetulannya Montrell Williams saat itu sangat atletis sekali dia, jadi daripada nge-charge si Tivan dia ngelompatin langsung gitu. Oke. Tapi juga lumayan. Lumayan sih, Bung. Setelah itu nambah followers juga banyak itu. Ada hikmahnya juga. Oke. Sekarang mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir baik bagi Tivan maupun bagi Anthony ya. Sebagai pemain baru ini tadi di awal episode ini bincang-bincang kita tanyakan bagaimana pandangan kalian, feeling kalian terhadap IBL 2020 ini. Kedepannya, apa yang kalian harapkan dari liga ini dan apa yang kalian harapkan untuk bisa diperoleh dari liga ini? Mungkin Anthony dulu deh. Ya, semoga IBL-nya makin konsisten ya. Sama banyakin game. Mungkin kayak kurang puas gitu, apalagi kita yang menitnya belum begitu banyak itu kan butuh banyak game lagi. Mungkin ada lebih kayak Piala Presiden yang lainnya gitu, biar lokal bisa main juga. Harapannya tetap jalan terus, tetap konsisten, tetap maju. Gitu aja sih, Bung. Kalau Tivan? Ya sama sih sebenarnya, Bung. Konsisten aja sih buat IBL. Gamenya ditambahin lagi, terus event-event antar lokal juga kalau bisa diadain, nggak cuma pre-season aja. Kalau bisa ya nambah-nambah lagi, kayak dulu kan ada piala Perbasi itu. Kalau bisa ya ini diadain lagi lah biar lokal-lokal itu jam terbangnya banyak. Mungkin kan juga buat persiapan buat kayak mungkin buat seleksi timnas gitu kan, mungkin kita bisa lihat dari event-event antar lokal. Itu aja sih.
Kalau kalian berdua tetap ada motivasi kan untuk bisa menjadi juara IBL? Ada. Ada pasti ada, Bung. Oke. Nah, oke. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir. Kalau umpamanya kita boleh tanya baik Tivan maupun Anthony ya. Siapa pemain senior di liga ini? Tidak harus teman satu tim ya. Tapi siapa pemain senior yang pernah berlaga di IBL apapun yang masih berlaga di IBL ini yang menjadi panutan kalian supaya istilahnya apapun yang dilakukan prestasi dia itu menjadi semangat dan juga motivasi kalian juga untuk bisa menyamain prestasi dia. Salah satunya menjadi juara IBL. Siapa pemain itu? Kalau saya, Bung, jujur ya, saya tuh dari SMA itu udah ngefans sih sama Abraham Damar. Dulu sempat waktu kuliah pertama itu sama pelatih dapat hukuman disuruh bikin biografi idola. Ya saya bikin biografi tentang Abraham Damar. Kalau Anthony? Benar saya. Kalau saya dulu nggak pernah nonton IBL. Jadi saya kurang tahu pemain-pemain senior yang dulu. Kalau sekarang saya lebih suka lihat Prastawa sih. Okay. Kayak dia tuh nggak terlalu tinggi tapi jago, cepat gitu. Oke, thank you Anthony, thank you Tivan, thank you waktunya ini bincang-bincang singkat kita malam hari ini. Kita kepingin tahu bagaimana pandangan ya, perspektif dari para pemain muda IBL setelah mengikuti liga ini di tahun IBL 2020 ini. Kita berharap semoga liga ini cepat kembali lagi dan pandemi ini berlalu ya, sehingga kita bisa sebagai penonton bisa nonton basket lagi dan sebagai pemain kalian bisa berlaga lagi. Thank you Tivan, thank you Anthony, stay safe, sukses selalu, oke? Ya, terima kasih Bung, sehat-sehat selalu. Yuk.